Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan analisis implementasi arsitektur pada Depo 77 Rembang. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Adenta Valentarik Aswan dengan NIM A12 2020 06398. Yang kedua ada Taufik Bagus Pranata dengan NIM A12 2020 06503. Dan kemudian ada Bagas Pramudiada dengan NIM A12 2020 06380. Kemudian poin pertama ada Yahman Framework. Yahman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Yahman Framework sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Poin selanjutnya ada planner. Planner ini terdiri atas 6 poin. Yang pertama ada entitas objek atau data, kemudian daftar proses atau function. Yang ketiga ada lokasi operasional atau network. Yang keempat ada organisasi atau people. Yang kelima ada siklus bisnis atau time. Dan yang terakhir ada tujuan strategi bisnis atau motivation. Entitas objek atau data. Yang poin pertama ada data customer, yang kedua ada data transaksi, ketiga data transaksi pengiriman, keempat data penjualan barang. Daftar proses atau function. Dalam daftar proses ini, proses bisnis utama terjadi dalam sistem informasi penjualan produk dan barang pada Depo 77 Rembang. Poin pertama, pegawai menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap barang. Kedua, calon customer melakukan pemilihan barang. Kemudian dilanjutkan dengan admin toko membuat sebuah nota pembelian 3 ply dan juga menawarkan jasa pengiriman barang. Dilanjutkan dengan bagian pegawai mengambil nota pembelian di bagian admin toko. Dan yang terakhir ada admin toko memberikan laporan pemasukan harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan diberikan langsung kepada owner. Selanjutnya, dana lokasi ini berada pada Jalan Jenderal Sudirman nomor 76 Sukoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan nomor telepon 081 390 777737. Poin selanjutnya dijelaskan oleh Mas Taufik. Poin 4, organisasi atau people, yaitu yang pertama owner, yang kedua manajer atau kepala toko, terbagi dalam 4 bidang: pembelian barang atau purchasing, terus marketing, admin toko atau kasir, staff, warehouse, dan ekspedisi. Lanjut. Yang kelima, siklus bisnis. Yang pertama, dilakukannya transaksi setiap ada pemesanan masuk. Yang kedua, pengecekan sebulan sekali dari owner. Yang ketiga, pembaruan stok barang atau pengecekan barang dan kebutuhan barang yang perlu disediakan lagi. Yang terakhir, rekap perhitungan, pengeluaran dan pemasukan pada setiap bulan dan setiap tahun. 6. Tujuan strategi bisnis atau motivation. Visi menjadi supermarket bahan bangunan terpercaya dengan mengutamakan kepuasan customer-nya yang terdepan dan yang terbaik. Misinya yang pertama, melaksanakan kegiatan penjualan dan mengutamakan pelayanan terbaik kepada pelanggan, penuh senyum, ramah, dan sopan. Terus menawarkan harga jual terbaik dan diskon yang diterapkan untuk memenangkan daya beli pelanggan yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan rasa saling percaya, menyediakan produk berkualitas. Lanjut. Owner. Yang pertama itu Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang kedua model proses bisnis atau DFD.
3. Jaringan operasional, organisasi atau people. 4. Struktur tugas. 5. Tujuan, strategi bisnis atau motivation. Yang pertama, use case diagram. Menjelaskan hubungan keseluruhan proses bisnis yang ada pada sistem. Setiap entitas digambarkan dalam bentuk use case. Terus, dijelaskan oleh Mas Valen. Monggo. Mic-nya Mas, mic-nya. Skenario use case diagram. Nama use case-nya ada satu aktor, yaitu owner, manager, kasir, dan pelayan toko. Deskripsinya mendeskripsikan aktivitas login. Langkah kegiatannya untuk aktor masuk ke dalam sistem, dan sistem menampilkan halaman login, lalu aktor mengisi password dan username, lalu sistem menyiapkan data. Lalu ada skenario use case diagram 2, yaitu aktornya calon pembeli. Deskripsinya mendeskripsikan aktivitas pembelian dan pembayaran. Langkah kegiatannya yaitu 1. Aktor memasukkan kode produk. 2. Sistem menampilkan kode produk. 3. Aktor memilih kode produk tersebut. 4. Sistem menampilkan harga produk. 5. Aktor milih print pembayaran. 6. Sistem mencetak pembayaran. Activity diagram atau WOT berisi deskripsi dari input, proses, dan output yang terjadi dalam proses bisnis Depo 77 Rembang. Deskripsi ini digambarkan dalam bentuk activity diagram, yaitu 1. Ada admin, 2. Ada pimpinan, 3. Ada bagian kasir, dan 4. Ada bagian gudang. Activity diagram admin. Pada diagram admin sebagai use control, administrator yang mengendalikan seluruh sistem informasi sebagai berikut. Ada dimulai dari login, lalu akan muncul menu, dan admin bisa memilih mana yang akan dikontrol. Ada input karyawan, input kategori, transaksi, cek barang, input tambah barang, laporan transaksi, laporan tambah stok, laporan barang, laporan karyawan, laporan kategori yang terdapat dalam satu database. Jika sudah, admin bisa logout dan selesai. Activity diagram pimpinan. Pada diagram pimpinan sebagai user yang menerima semua informasi yang nantinya dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengambil suatu keputusan, dan informasi yang diterima berupa laporan. Dimulai dari login, lalu ketampilan menu, lalu pimpinan bisa memilih ingin mengecek laporan transaksi atau laporan tambahan stok, laporan barang, laporan karyawan, dan laporan kategori yang tersimpan dalam satu database. Jika sudah, pimpinan bisa melakukan logout dan selesai. Activity diagram bagian kasir. Pada diagram bagian kasir menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh bagian kasir. Berapa aktivitas diantaranya melakukan entry data transaksi, cek data barang, dan membuat laporan transaksi. Dimulai dari login, lalu muncul tampilan menu, dan ada beberapa pilihan tampilan yaitu transaksi, cek barang, dan laporan transaksi yang tersimpan dalam satu database. Jika sudah, bagian kasir bisa logout dan selesai. Activity diagram bagian gudang. Pada diagram bagian gudang menjelaskan aktivitas yang dapat dilakukan oleh bagian gudang. Beberapa aktivitas diantaranya melakukan entry data barang, menambah barang atau persediaan, dan membuat laporan penambahan stok. Dimulai dari login, lalu muncul tampilan menu yang terdapat input barang, tambah barang, dan laporan tambah stok yang tersimpan dalam satu database. Jika sudah, bagian gudang bisa melakukan logout dan selesai. Where, pada kolom ini akan menggambarkan lokasi bisnis yang saling terhubung untuk melakukan operasional bisnis. Dalam hal ini pengembangan pada Depo A Pati dengan sebagai berikut.
When, waktu pelaksanaannya misal 2 September, 2 mengumpulkan data pada tanggal 3 September, 3 menetapkan jadwal proyek pada tanggal 4 September, 4 analisis menurut sudut pandang planner yang dijabarkan di kolom what, how, where, who, when, dan why pada tanggal 3 dan 4 September. 5 analisis menurut sudut pandang owner yang dijabarkan di kolom what, how, where, who, when, dan why pada tanggal 4 September dan 1 Oktober. 6. Analisis menurut sudut pandang desainer yang dijabarkan di kolom what, how, where, who, when, dan why pada tanggal 4 September dan 1 Oktober dan 2 Oktober. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.